Saudara, Lembaga Perlindungan Anak NTT meminta polisi untuk mendalami adanya dugaan korban lain dalam kasus asusila ex Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyatama. Untuk kasus hukumnya, Kompolnas sebagai pengawas akan memastikan tersangka dihukum seberat-beratnya. Ex Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyatama Lukman sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus asusila. Fajar diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan 1 dewasa. Lembaga Perlindungan Anak NTT meminta polisi mendalami adanya dugaan korban lain dari aksi ex Kapolres Ngada tersebut. Ketua LPA NTT Veronica Atta menilai korban biasanya malu untuk mengungkapkan peristiwa seperti ini. Sehingga Veronica meminta kepolisian menggali lagi informasi adanya dugaan korban lain. Kami juga dari LPA NTT mengharapkan supaya dari Mabes Polri dan Polda NTT untuk bisa lebih secara serius dan lebih secara mendalam untuk mencari lagi informasi, menggali lagi informasi lebih jauh untuk bisa mendapatkan korban-korban yang lain. Supaya tindakan ini memang benar-benar harus benar-benar tuntas untuk bisa diselesaikan. Kasus pelecehan seksual ini jadi sorotan, apalagi dilakukan oleh oknum polisi yang seharusnya memberi rasa aman. Kriminolog FISIP UI Adrianus Meliala menilai tersangka bisa diberikan hukuman yang lebih berat dari warga sipil. Ya, saya kira semua tidak keberatan ya kalau dikenakan pasal yang bersifat pemberatan ya. Mengapa? Karena sebagai polisi seharusnya dia melindungi, mengayomi, melayani, maka seyogianya pula kemudian ketika dia mengingkari hakikat itu, maka kemudian dia dikenakan hukuman lebih berat daripada kalau hal yang sama dilakukan oleh orang lain, gitu. Jadi jika itu misalnya berupa hukuman penjara 10 tahun misalnya, maka kalau kemudian dijadikan 15 tahun, 20 tahun itu lebih berat karena penegak hukum ya? Betul. Terkait hukuman maksimal, Kompolnas sebagai pengawas akan memastikan tersangka dihukum seberat-beratnya. Anggota Kompolnas Yusuf Warsi menilai peristiwa ini sangat memalukan. Yang penting proses ini kami pastikan bahwa ini benar-benar profesional, transparan, dan akuntabel. Ini kami sebagai pengawas, ini dulu harus kita pastikan. Baru yang kedua, ini kan peristiwa tadi sudah sangat begitu dirilis ya, tentu sangat memalukan gitu. Makanya apa yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat di NTT itu sangat menggugah itu, bahwa ini perlu diberikan ancaman seberat-beratnya. Maksimal ya, karena kejahatannya luar biasa. Ini harus kita kawal, Audrey, karena korbannya itu lebih banyak adalah anak. Ini harus kita kawal. AKBP Fajar kini ditahan di Bareskrim Polri. Selain kasus pelecehan, AKBP Fajar juga terjerat kasus narkoba. Rencananya, sidang etik AKBP Fajar akan digelar pada Senin 17 Maret mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Apa yang salah dengan kasus yang terjadi di ex Kapolres Ngada AKBP Fajar dan juga di mana celahnya bisa terjadi kasus ini? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam, Rahmat. Pak Bambang, ini polisi, aparat penegak hukum yang seharusnya mengayomi masyarakat, namun justru ini membuat takut oleh oknum AKBP Fajar. Apa yang salah? Di mana celahnya bisa terjadi ini? Ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh AKBP Fajar ini hanyalah puncak-puncak dari gunung es problematika di kepolisian. Dalam sekian waktu, beberapa bulan terakhir ini, begitu masifnya sorotan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Maka memang harus ada evaluasi secara menyeluruh bagi kepolisian, mengapa itu bisa terjadi. Saya melihat bahwa ada perubahan nilai-nilai nilai-nilai bagi personil kepolisian ya, bahwa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu sudah sangat menjauh gitu. Padahal negara memberikan kewenangan itu penuh kepada kepolisian. Maka tidak ada kata lain
Kapolri yang diberikan amanah oleh negara ini harus melakukan tindakan tegas bagi mereka yang sudah menyakiti hati masyarakat. Upaya pidana harus dilakukan secara maksimal. Tidak boleh kompromi dengan mereka jajaran kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana. Itu harus dituntaskan. Jangan sekedar menutupi dengan melakukan sidang kode etik saja, tapi kemudian proses pidana itu tidak dilakukan. Personil kepolisian itu sama di depan hukum. Equality before the law itu juga berlaku bagi personil kepolisian sesuai dengan amanat TAP MPR bahwa personil kepolisian pun juga berada di ranah peradilan umum. Maka mereka yang melakukan tindak pidana ini juga harus dituntut dengan. Tapi ini Pak Bambang, kalau proses hukum kan sudah bergulir, etik juga sudah bergulir, hukum sudah bergulir. Di samping itu preventifnya bagaimana agar kejadian ini tidak menunggu ada kasus dulu terjadi? Ini kan mengkhawatirkan, Pak. Benar, artinya tidak hanya proses punishment saja ya bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Ini evaluasi secara menyeluruh itu juga terkait dengan meritokrasi di kepolisian. Harus ada assessment lebih dulu terkait rekam jejak atau riwayat personil yang akan ditempatkan dalam sebuah jabatan yang sangat penting dan vital di kepolisian. Saya melihat selama ini meritokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Maka celah-celah itu dimanfaatkan mereka yang memiliki ambisi-ambisi yang menjauh dari nilai-nilai yang tadi saya sampaikan terkait melindungi, mengayomi itu, tetapi digantikan dengan pragmatisme sempit untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Maka kepolisian ini harus mengulang lagi seperti beberapa di awal-awal reformasi ya, melakukan assessment secara ketat, kemudian ada dewan jabatan kepangkatan itu juga harus dilakukan. Tidak hanya melihat kompetensi, tapi juga melihat rekam jejak maupun sorotan-sorotan yang ada di masyarakat. Tapi apakah soal rekam jejak ini bisa dideteksi kecenderungan seseorang melakukan tindak kriminal, tindak asusila ini bisa dideteksi, misalkan dari sisi psikologi? Secara psikologi tentu harus ada asesmen tersendiri ya, tetapi secara kelembagaan kepolisian ini memiliki perangkat yang sangat besar. Ada Intelkam, ada Irwasum, yang semuanya itu saling mengawasi. Ada juga peraturan terkait dengan pengawasan melekat. Ini yang juga harus dilakukan, jangan hanya sekedar mengawasi secara prosedural saja, tetapi juga mengawasi aspek-aspek pribadi, aspek-aspek personal. Karena kalau kita melihat kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh personel kepolisian ini kan sangat banyak. Kekerasan pada rekan sekerjanya, kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan yang terakhir kemarin di Semarang juga ada personel kepolisian yang menyuruh pacarnya membunuh bayi seperti itu. Hal-hal seperti ini yang harus jadi evaluasi secara menyeluruh dan tidak menutup kemungkinan kepolisian juga harus melakukan penelitian terkait dengan kesehatan mental anggotanya. Ini perlu dilakukan tidak, Pak Bambang, audit secara berkala, evaluasi secara berkala tingkatan-tingkatan manajerial di kepolisian? Karena ini kan menyangkut soal dia punya kewenangan, dia punya kemampuan untuk bisa memerintahkan seseorang, Pak Bambang. Harusnya itu sudah dilakukan ya, harus dilakukan sebelum dia menjabat, mendapatkan dipromosikan dalam jabatan publik. Itu harus asesmen itu harus dilakukan, tapi faktanya kan tidak terdeteksi. Kalau kita belajar dari 2 tahun yang lalu misalnya, seorang jenderal Teddy Minahasa yang dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur, 4 hari kemudian tertangkap melakukan jual beli barang bukti. Artinya apa? Memang ada problem terkait dengan promosi di kepolisian ini, dan terkait juga dengan mereka yang sudah melakukan pelanggaran pemerasan atau obstruction of justice, kemudian dipromosikan. Hal-hal itu yang tampak, apalagi yang tidak tampak terkait dengan perilaku menyimpang seperti yang dilakukan AKBP Fajar ini, seperti itu. Baik, semua ini jadi evaluasi juga ya. Jadi evaluasi didengar, ada audit berkala agar kejadian ini tidak terulang kembali dan kepercayaan publik pada polisi bisa kembali. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISS, telah bergabung di program Kompas Malam hari ini.
Saudara, geram dengan aksi koruptor, Presiden Prabowo sebut ingin buat penjara khusus koruptor di pulau terpencil.